Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitasnya ya. Pada kesempatan kali ini, senang sekali saya Lastri berkesempatan bertemu dan menyapa kalian semua. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat di sekeliling kalian mengenai anak yang kesulitan memahami pembelajaran dan anak tersebut cenderung memiliki perbedaan dengan anak normal biasanya sehingga perlunya layanan khusus guna membimbing anak tersebut. Apakah kalian pernah menjumpainya? Nah, anak tersebut biasanya disebut sebagai ABK. Apa sih itu ABK? ABK adalah singkatan dari anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah terbaru yang digunakan dan merupakan terjemahan dari Child with Special Needs yang telah digunakan secara luas di dunia internasional. Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai anak yang mengalami kelainan ataupun penyimpangan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik berupa fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga anak dengan berkebutuhan khusus ini memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Pada saat berinteraksi dengan ABK, terkadang seseorang sering kebingungan dan ditakutkan membuat anak tersebut tidak nyaman, bahkan menyinggung perasaannya. Kira-kira bagaimana ya? Nah, mari kita bahas bersama-sama mengenai bagaimana sih cara berinteraksi dengan ABK. Cara berinteraksi dengan ABK yang pertama adalah menyebut nama mereka. Agar komunikasi yang dilakukan dengan anak ABK berjalan dengan lancar, cobalah memanggil namanya dengan nama mereka. Contohnya, "Hai Radit." Hal tersebut dapat mempermudah ABK untuk memperhatikan kita. Yang kedua, membahas topik secara spesifik dan jelas. Untuk berinteraksi dengan mereka, kita harus membicarakan topik yang sangat spesifik dan jelas. Misalnya, kita akan membahas tentang nama-nama hewan yang berkaki dua. Yang ketiga, kontak mata secukupnya. Kontak mata memang merupakan suatu kewajiban saat berkomunikasi, tetapi berbeda dengan anak ABK. Kontak mata yang sering ataupun berlebihan membuat mereka merasa tidak nyaman. Yang keempat, hindari terlalu banyak memberi kebisingan dan sentuhan. Hal ini dilakukan karena ABK merupakan anak yang lebih suka dengan suasana tenang dan akan merasa ketakutan ketika banyak disentuh. Yang kelima, ajaklah bersosialisasi. Jangan menjauhkan mereka dari lingkungan, tetapi ajaklah mereka bersosialisasi guna melatih daya tubuh mereka. Nah, yang kelima, sabar saat menunggu jawaban ketika memberi pertanyaan. Anak ABK memerlukan waktu untuk menyerap apa yang ditanyakan. Untuk itu, kita yang bertanya harus bersabar menunggu jawaban dari mereka. Nah, selain cara berinteraksi, anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh pendidikan yang sama loh. Hal ini tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Adapun telah tersedia satuan pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah, yaitu satuan pendidikan khusus seperti sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, atau sekolah menengah atas luar biasa. Selain itu, pada satuan pendidikan khusus, siswa berkebutuhan khusus juga dapat menempuh pendidikan pada sekolah terpadu. Sekolah terpadu merupakan sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus dengan kurikulum, sarana prasarana yang sama untuk seluruh peserta didiknya. Sekolah terpadu saat ini lebih dikenal dengan sekolah inklusif. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar pendidikan inklusif atau sekolah inklusif? Nah, pendidikan inklusi erat kaitannya dengan ABK loh. Apa sih pendidikan inklusi itu? Yuk kita ulik tuntas secara bersama-sama. Jadi, pendidikan inklusi adalah sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan.
Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnis, gender, status sosial, kemiskinan, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun, karena ragam hambatan yang dialami peserta didik ini, jadi implementasinya kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi atau penyelarasan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, modifikasi ini dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait. Kita sudah sepatutnya bersikap optimis bahwa anak berkebutuhan khusus berpotensi untuk mengembangkan minat dan bakatnya serta memperoleh pendidikan sama halnya dengan anak normal pada umumnya. Pengembangan minat bakat serta potensi hendaknya dapat didukung oleh sekolah, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, keberadaan ABK di sekitar hendaknya dapat diperlakukan dengan baik dan tidak didiskriminasi, melainkan dapat dirangkul untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensinya guna meraih masa depan serta cita-citanya. Nah, semoga ilmu yang kita bahas dan pelajari bersama dapat bermanfaat ya. Sampai berjumpa di lain waktu. Saya Lasri undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.